Jangan lupa untuk ikut kuis minggu depan, berarti minggu depan terakhir ya, kan udah 3 kali ya. Minggu depan berarti kuis terakhir, hadiahnya paling top. Terus saudara sebentar lagi kita akan masuk dalam Passover. Nah saudara di dalam Passover itu kita akan ada Passover dinner. Nanti akan diberitahukan dan mulai mendaftar minggu depan. Tapi ini hanya teaser dulu bahwa kita akan ada Passover dinner dan tempatnya sangat limited. Kalau nggak salah cuma 100 orang atau berapa gitu, sangat limited. Jadi kalau saudara rindu nanti akan diberitahukan minggu depan. Apa kayak pengumumannya semuanya detailnya saya juga nggak tahu. Minggu depan saudara bisa mulai daftar untuk Passover dinner di tempat ini. Percayalah itu akan jadi hari yang sangat memberkati saudara dan sangat seru. Terus saudara jangan lupa masih ada kontes, Bible kontes yang dapat 3 juta itu hadiahnya persisnya Yohanes berapa ya? 14 ya? Yohanes 14, hafalin Yohanes 14 dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Nanti kita akan pilih satu pemenang dan mendapatkan 3 juta rupiah dari ibadah pagi maupun ibadah siang. Jadi saudara jangan sampai kelewatan, jangan lupa, siapa tahu itu adalah berkat untuk saudara. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Siapa yang sudah nyoblos saudara kemarin? Ada yang sudah nyoblos? Nyoblos bukan demi suara, nyoblos demi diskonan saudara. Karena banyak diskonan pas nyoblos. Saya juga kaget, kok bisa ada banyak diskonan ya? Tapi sekarang kita sudah bisa bebas berfoto dengan jari 1, jari 2, jari 3 tanpa ada kampanye di dalamnya. Sekarang sudah bebas mengangkat tangan 2, 3, 1, bebas karena sudah beres kampanye. Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Boleh ditampilkan PPT-nya? Kita mau belajar firman Tuhan tentang voice or noise. Masih di dalam Bible Month. Masih di dalam minggu Bible Month tentang belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang Alkitab, belajar tentang firman Tuhan dan semua yang ada di dalamnya. Kita mau belajar hari ini tentang voice or noise. Apa sih itu Pastor? Nanti kita akan sama-sama belajar. Hari ini kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa kita harus menerima firman Allah. Bukan hanya sebagai perkataan yang fana. Bukan hanya sebagai perkataan yang sia-sia. Bukan hanya sebagai sebuah bahkan. Bukan hanya sebagai sebuah quotes kata-kata mutiara. Saudara, motivasi itu bukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bisa memotivasi. Saudara, saat saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak sedang menjadi motivator buat saudara. Saya sedang menjadi penyalur, penyampai firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu jauh lebih dari hanya sekedar motivasi. Banyak hamba Tuhan kemudian menjadikan sebuah firman Tuhan, pesan Tuhan, hanya sekedar jadi motivasi saja. Tapi saya mau bicara buat setiap kita. Jangan anggap firman Tuhan hanya sebagai sebuah buku motivasi saat engkau membutuhkan motivasi dalam hidupmu. Aku lagi lesu, aku lagi lemes. Aku butuh motivasi, aku baca deh firman Tuhan deh. Saudara, inilah kitab kehidupan. Firman-Nya berkata, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami berikan itu bukan sebagai perkataan manusia. Saudara, perkataan manusia adalah perkataan yang terbatas. Perkataan manusia sehebat-hebatnya manusia. Perkataan manusia pasti tetap terbatas. Tapi ada satu yang tidak terbatas, yaitu firman Allah. Yaitu firman Tuhan. Dan yang ajaib ya saudara, kalau saudara pelajari firman ini, di dalam bahasa aslinya yang dibilang menerima, yang dibilang yang terkata sebab kamu telah menerima firman Allah. Kata menerima itu bukan hanya accept,
Bukan hanya menerima sebagai berkata, oh aku terima thank you ya. Kalau saudara mungkin tadi dikasih hadiah. Oh ya thank you ya, kita terima, selesai. Di bahasa Ibraninya itu tulis dekomai. Dekomai yang artinya I take, receive, accept, welcoming. Receive in a welcoming way. Saudara bayangkan berarti artinya sebuah firman Tuhan. Itu bukan hanya diterima dengan tangan terbuka. Tapi firman Tuhan itu disambut dengan sukacita. Disambut dengan kebahagiaan. Disambut dengan segenap hidup kita. Saudara waktu saya ada di London. Dan keluarga saya datang ke London. Saya bukan hanya sekedar menerima keluarga saya saat mereka mengunjungi saya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya sambut mereka dengan sukacita. Saya persiapkan kamar yang terbaik buat papa dan koko saya. Sama tante saya. Saya siapkan semua itinerary yang terbaik. Saya siapkan semua yang terbaik buat keluarga saya. Dan saat mereka ada di bandara, saya sambut mereka dengan sangat sukacita. Itulah sebuah welcoming. Itulah sebuah menerima firman Allah yang seharusnya kita terima. Jadi bukan hanya sekedar buka tangan, oh ya Tuhan thank you ya buat firman-Mu hari ini ya. Saat kita datang ke ibadah dan kemudian kita hanya sekedar buka tangan, oh thank you Tuhan buat firman-Mu. Menerima aja udah bagus. Kadang-kadang ada yang nolak juga. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya menerima saja. Tapi menyambut dengan sukacita. Dengan kegembiraan. Menyambut dengan kesiapan. Dan kita sambut setiap firman Tuhan. Yang terbaik buat setiap kita. Karena itulah sumber dari kehidupan kita. Amin. Poin yang pertama hari ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Untuk menyambut yang namanya firman Tuhan. Saudara, saat engkau menerima firman Tuhan. Maka poin yang pertama adalah read it. Baca firman Tuhan. Jangan hanya mendengar saja. Tapi biarkan itu terinput, terdownload dalam hidup kita. Saudara, kita mungkin jadi orang Kristen. Kita mungkin jadi orang yang percaya Tuhan. Tapi pernah gak saudara dengan sengaja menginput firman Tuhan. Dan engkau sambut firman Tuhan itu dengan sukacita. Kau sambut firman Tuhan itu dengan gairah. Kau sambut firman Tuhan itu dengan excited dan berkata, yes Tuhan, this is what I need. Inilah apa yang aku perlukan. Kenapa? Makanya dalam firman Tuhan tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Tertulis seperti ini saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, kata firman Tuhan. Ini harus diperhatiin. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, inilah sebuah pesan firman Tuhan, sebuah commandment, sebuah perintah dari firman Tuhan. Dan Tuhan berkata dengan sangat jelas, ceritakan, inputkan firman Tuhan itu. Ke anakmu, ke cucumu, ke keluargamu, ke semuanya. Inputkan itu, download itu ke dalam pikiran mereka. Kenapa? Saudara mau berharap saudara bisa berubah gimana? Kalau saudara tidak mengizinkan firman Tuhan itu terdownload ke dalam hidup kita. Saudara mau berharap firman Tuhan bekerja gimana dalam hidup saudara? Kalau saudara nggak biarkan itu, kalau saudara nggak izinkan itu, dan bahkan saudara dengan sambutan, dengan sebuah kegairahan, dengan sengaja menginputkan itu ke dalam diri kita. Itu kenapa saudara firman Tuhan berkata ceritain, bahkan berulang-ulang. Oh pastor, tapi aku udah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Saudara, firman Tuhan berkata berulang-ulang. Kalaupun sudah ratusan kali, teruslah baca firman Tuhan. Engkong saya adalah orang yang sudah baca firman Tuhan mungkin ratusan kali. Karena setiap hari baca Alkitab 20 pasal, 30 pasal. Setiap hari baca Alkitab. Tapi apa yang terjadi? Engkong saya bilang, El, tahu nggak? Engkong tuh udah baca Alkitab ratusan kali bolak-balik.
Tapi setiap kali engkau membaca Alkitab, pasti tetap ada sesuatu yang baru yang Tuhan remakan, yang Tuhan berikan buat engkau. Saudara, firman Tuhan ini gak akan ada habisnya. Saudara bisa baca dari awal Kejadian sampai Wahyu. Jangan berbangga. Jangan merasa berjasa. Karena sudah seharusnya kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kadang-kadang kita menurunkan standar. Padahal ini kitab kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Kadang-kadang ya orang ya, aku ini loh. Udah baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, udah ngerasa kayak Presiden Indonesia aja. Udah ngerasa kayak berjasanya udah kayak keliling dunia, saudara. Tapi padahal ini firman Tuhan yang memang sudah seharusnya kita baca. Sudah seharusnya kita inputkan ke dalam hidup kita. Dan bahkan firmannya berkata berulang-ulang. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. There is power in repetition. Saudara tahu ada sebuah kekuatan, ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam yang namanya pengulangan. Saat itu diulang-ulang terus, saat itu diulang-ulang terus. Mungkin sekali kita belum dapatkan intinya. Mungkin 2 kali kita baru icipin sedikit, oh ternyata ini ya maksudnya. Mungkin 3 kali kita baru bisa mulai mengerti, oh ternyata maksud Tuhan ini ya. 4 kali, 5 kali, baru pada saat mungkin yang ke-7 baru kita bisa paham. Oh ternyata maksud Tuhan dalam hidupku itu ini ya. Tapi itu harus diinput dalam diri kita. Enggak cukup cuma dengar firman Tuhan saat saudara ibadah. Enggak cukup saudara duduk dengan santai di tengah ibadah dan saudara pulang saudara sudah merasa jadi orang Kristen yang hebat. Saudara tetap harus baca Alkitab setiap hari. Nah saudara, yang kedua setelah kita inputkan itu dalam diri kita. Setelah kita inputkan itu dalam kehidupan kita maupun kepada keluarga kita. Penting loh saudara untuk menceritakan dan terus inputkan itu ke anak-anak kita. Saya sejak anak saya lahir, saya terus bacakan firman Tuhan. Belum ngerti, saya nggak apa-apa. Buat saya nggak ngerti nggak apa-apa. Saya bacain terus. Kalau mau tidur, saya lagi nggak malas, saya akan ceritain tentang Daud. Saya akan ceritain, belum ngerti. Dia diceritain Daud juga nggak paham. Saya ceritain tentang Musa, tapi saya terus inputkan itu ke anak saya. Karena saat saudara terus inputkan firman Tuhan, kitab kehidupan itulah yang akan mengubahkan hidup seseorang. Dan saat saudara inputkan itu terus, itu akan jadi new normal buat mereka. Itu akan jadi sebuah standar baru dalam hidup mereka. Bahwa hidup yang sesungguhnya yang benar adalah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah receive and believe it. Ibrani 4 ayat 2-3. Bentar. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara, firman Tuhan tadi berkata, saat kita diberikan firman Tuhan, terima itu. Bukan hanya sebagai perkataan manusia yang fana. Bukan hanya sebagai sebuah inspirasi. Bukan hanya sebagai sebuah motivasi. Tetapi sebagai firman Allah yang hidup, yang menjadi dasar fondasi dari hidup kita. You receive it, kita terima itu. Tapi setelah kita terima itu, kita harus percaya dengan setiap firman yang Tuhan ucapkan buat kita. Yes, kita terima. Tapi kemudian firman-Nya berkata tadi, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Saudara, bahkan firman-Nya ini lebih keras daripada perkataan saya. Mungkin kalau saya mau bilang, ya namanya firman Tuhan meskipun kita nggak tumbuh dengan iman, tetap ada dampaknya lah. Tapi firman ini lebih keras berkata, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Lebih radikal lagi, lebih keras lagi. Dan ini bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan. Yang berkata bahwa firman itu nggak berguna bagi kita, kalau tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Saudara, saat hidup kita ini bertumbuh dengan iman. Saat firman Tuhan kita terima masuk dalam hidup kita.
dan kita percaya, kita pegang teguh, iman itu tumbuh dalam hidup kita, maka itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Saudara, saya tiba-tiba keinget akan sebuah contoh saudara. Saudara, saya ingat dulu itu emak saya pernah tergiur untuk ikut MLM. Saudara tahu MLM ya? Pernah tergiur untuk MLM karena diceritain lah, wah aku pergi ke luar negeri dari MLM, kamu gak perlu ngapa-ngapain, cuma perlu duduk diam doang. Nanti MLM itu saudara bisnis ini akan kerja buat kamu. Akhirnya emak saya tergiur, namanya juga emak-emak, tergiur dan akhirnya emak saya, ya udah aku ikut deh. Sampai sekian tahun kemudian, saya nanya akhirnya sama orang yang ngajakin ini, emak aku kok gak dapat apa-apa ya dari MLM ya? Terus akhirnya diceritain sama dia, nggak bisa El. Karena MLM itu sistemnya tuh seperti kaki, 2 kaki. Nah emak kamu, kaki yang satunya tuh nggak jalan. Saudara paham nggak ya? Saya berdoa saudara paham. Kaki yang sebelahnya tuh nggak jalan, jadi di bawah emak saya ada 2 orang. Satu orang yang aktif jalanin jualan terus berhasil, tapi yang satu lagi enggak. Yang satu lagi udah diem doang, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya nggak dapat untung apa-apa. Kenapa? Karena nggak seimbang kakinya. Dulu saya nggak paham. Tapi waktu saya baca firman ini saya kayak keinget, iya ya. Apa jangan-jangan firman Tuhan tuh kayak gitu? Dalam arti apa? Saat kita baca firman Tuhan, itu akan dihitung sejajar dengan iman kita. Itulah yang bikin firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Karena ada iman, harus seimbang. Antara kita baca, antara kita menginput ke dalam diri kita. Tapi juga iman itulah yang tumbuh dan disitulah yang akan menjadikan daging setiap firman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya berharap yang saya sampaikan ini bisa dengan jelas sampai kepada saudara. Tapi itu pentingnya iman. Saudara bisa dengar ribuan firman. Kalau hanya saudara jadikan itu angin lalu, maka saudara gak akan bisa pakai itu untuk apapun dalam hidupmu. Tapi saat firman itu masuk terinput dalam diri kita, kita percaya, kita receive it dengan gairah, kita sambut itu dengan sukacita. Dan kita percaya dengan firman yang masuk dalam hidup kita. Itulah yang akan menguatkan saudara. Nah, setelah itu saudara, kita menerima firman Tuhan. Tapi ini poin yang penting saudara. Listen to the voice, not the noise. Bedanya apa? Saudara, Tuhan bicara kepada kita lewat firman Tuhan. That's the voice. Dalam dunia ini akan ada sangat banyak noise, kebisingan yang akan berkata kamu gak bisa, kamu berdosa, kamu lakukan ini. Ada sangat banyak noise yang akan bising di dalam seluruh dunia ini. Tapi saat kita percaya pada firman Tuhan dan kita pegang itu, then you have to listen to the voice, not the noise. Dengarkan suara Tuhan dan bukan suara kebisingan yang ada di sekitarmu. Saudara, waktu hari itu Musa dipanggil Tuhan. Voice-nya berkata, Musa, engkau aku pilih untuk mengeluarkan bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. That's the voice. Tapi noise-nya dalam pikirannya sendiri berkata, aku gak bisa. Aku gak sanggup. That's the noise yang akan berusaha untuk mengalahkan the voice. Itulah noise yang akan berusaha mengalahkan God's voice dalam hidup kita. Dan hari itu Musa mengutarakan noise itu kepada Tuhan. Tuhan, aku gak bisa, aku ini berat lidah, Tuhan aku ini gak bisa ngomong, aku ini gak pede, aku gak, semua insecurity-nya dia utarakan di hadapan Tuhan. Tapi saya bersyukur pada akhirnya Musa tetap mengikuti the voice and not the noise. Saudara, dalam hidup kita, caranya gimana untuk kita bisa mendengarkan the voice? Baca firman Tuhan. Dan saat kita terima firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita, kita pegang erat, kita percaya, kita believe, kita have faith in it. Itulah the voice buat hidup kita. Tadi kesaksian, Francie ya namanya, benar ya? Tadi Francie kesaksian, gimana dia seringkali merasa tertuduh karena udah merasa berdosa. Saudara, that's the noise, not the voice. Saat saudara jatuh dalam dosa, noise itu akan selalu berkata kamu gak layak, kamu gak layak, kamu gak layak, kamu jangan datang ke hadapan Tuhan, kamu kotor. That's the noise. What's the voice?
Firman-Nya berkata, bahkan dosamu merah seperti kirmisi pun Tuhan bisa memutihkannya, Tuhan akan memutihkannya seperti putih seperti salju. What's the voice? Kita diselamatkan bukan karena kebenaran kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Dan saat kita pegang the voice lebih daripada the noise, itulah yang akan membuat kita maju, dan maju lebih lagi. Here, listen to the voice and not to the noise. Saudara, waktu Lazarus mati, semua orang berkata, udahlah, Tuhan gak ada di sini. Yesus gak ada di sini. Lazarus saudaramu sudah mati. Dan saat Yesus datang, semua noise di sekelilingnya, bahkan Maria pun mengutarakan noise dan berkata, Yesus, kalau saja engkau ada di sini kemarin, saudaraku tidak akan mati. But what's the voice? Voice-nya berkata, buka batu itu. Gulingkan batu itu. Dan sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kalau hari itu Maria mendengarkan noise lebih daripada voice, maka mujizat itu mungkin tidak akan terjadi. Tapi hari itu Maria mendengarkan the voice more than the noise. Semua orang berkata, Lazarus sudah mati, udah bau. Gak mungkin bisa dihidupin lagi. Udah busuk. But the voice says, buka. Dan hari itu Maria nurut dan dia gulingkan batu itu. Dan Lazarus keluar, loncat-loncat karena kakinya terikat semuanya. Saudara, the voice is more powerful than the noise. Kita akan hidup di tengah noise kebisingan. Bahkan di otak kita sendiri pun akan ada banyak bising yang kemudian berusaha untuk seperti menggagalkan rencana Tuhan. Berusaha menutup suara Tuhan dalam hidup kita. But listen to the voice and not to the noise. Lalu apa yang harus kita lakukan berikutnya? Declare it. Saudara, saat engkau sudah terima firman Tuhan, engkau sambut firman Tuhan dalam hidupmu. Engkau baca itu, engkau inputkan dalam hidupmu. Yang kedua, engkau receive and engkau believe. Engkau percaya pada firman Tuhan itu. You listen to the voice, not to the noise. Dan apa yang terjadi yang ketiga? Declare it. Deklarasikan itu. Katakan perkataan itu dengan kuat. Saudara, kenapa? There is power in declaration. Ada kekuatan, ada kuasa dalam yang namanya deklarasi dari mulut kita. Saat kita mengucapkan, di situ ada power yang sangat luar biasa. Boleh kita baca firman Tuhan? Matius 4 ayat 10 sampai 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kemenangan Yesus saat dia berhadapan dengan iblis, dicobai di padang gurun. Habis puasa, lapar, dicobain. 3 kali dicobain. Kemenangan Yesus bukan dari hati yang berkata, Tuhan lihat hatilah. Kadang-kadang kita ini males, saudara. Tapi alasannya Tuhan kan lihat hati. Kita gak perlulah deklarasi-deklarasi, Tuhan lihat hati. Saudara, Yesus aja declare loh. Yesus aja declare, dia dengan sangat kuat dia berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis." Tapi deklarasi kita bukan deklarasi yang kita buat-buat sendiri. Semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, deklarasi kita tidak akan ada powernya kalau bukan berasal dari firman Tuhan. Karena perkataan manusia adalah perkataan yang fana. Tapi saat kita ambil firman Tuhan, kita imani, kita percaya, we have faith and we declare it. That's yang power yang sangat luar biasa. Itulah sebuah deklarasi yang akan jadi sesuatu yang sangat powerful. Itulah pentingnya baca firman Tuhan, saudara. Karena seringkali kita nggak tahu nih, yang lagi dibaca kita lagi ngadepin apa, kita nggak tahu besok kita akan ngadepin apa. Tapi saat itu tiba-tiba muncul dari hati kita, saat kita menghadapi sesuatu masalah, itu tiba-tiba muncul dari hidup kita. Kemarin saya habis ngedoain orang pelepasan, saudara. Orang pelepasan
minta dibaptis, minta ditahirkan, pelepasan dan sebagainya. Oh cerita panjang lebar, saya capek dengerin ceritanya. Saya belum doain aja udah capek dengerin ceritanya. Tapi kemudian dia tanya, terus aku harus gimana? Saudara, saya tahu saya masih manusia. Apa yang saya lakukan? Saya buka firman Tuhan. Dan yang saya deklarasikan bukan perkataan saya. Yang saya deklarasikan adalah perkataan yang dari dalam firman Tuhan. Waktu itu saya buka firman Tuhan, bentar ya saya bacain ya. Waktu itu saya bilang seperti ini. Dalam Titus 3 ayat 5, saya bilang waktu saya doain, saya bilang Titus 3 ada tertulis dalam firman Tuhan. Titus 3 ayat 5, ini bahasa Inggrisnya ya. Karena orangnya bule. Not by works of righteousness which we have done. Bukan karena kebenaran yang kita kerjakan. But according to his mercy, he saved us. Tapi ada berlandaskan pada kasih karunia. Dia menyelamatkan kita. Tapi itu muncul saat aku lagi ada dalam sebuah persoalan. Dan tiba-tiba itu muncul. Itu gak saya cari hari-H langsung di sana. Itu ada saat saya baca firman Tuhan. Dan saat kita menghadapi sesuatu, tiba-tiba itu muncul sendiri. Itu muncul sendiri dan firman itulah yang kita deklarasikan. Dan jadi sesuatu yang sangat powerful. Satu ayat lagi. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. By mulut kita, saudara. Declare it. 3 poin hari ini. Read it, receive and believe it, and declare it. Belajar untuk mendeklarasikan. Saat engkau sedang ada dalam masalah, deklarasikan. The voice and not the noise. Saat engkau sudah dengar suara Tuhan, engkau pegang firman Tuhan, declare it. Kenapa kita harus declare? Pertama, untuk iblis mendengar bahwa kita ada bersama dengan Tuhan dan kita memegang teguh firman Tuhan. Dan iblis diingatkan, iblis itu nakal, saudara. Oh kan, tapi kan salib Yesus sudah sempurna buat kita. Yes, tapi iblis itu nakal, iblis itu tekun banget. Iblis akan selalu cari celah lah. Yesus aja dicobai kok. Yesus aja dicobain. Kita mau lebih sempurna dari Yesus kayak gimana? Yesus aja dicobain dan dicari celahnya kok. Yang tidak bercela, tidak bercacat celah aja dicari celahnya. Gimana kita? Dan saat iblis ada di depan kita, berusaha mendakwa kita, we declare. Itu sama istilahnya kayak gini ya saudara. Ada orang yang berusaha mau take over rumah saudara. Mau ngambil, mau ngejajar rumah saudara. Nakal gak? Nakal. Jahat gak? Jahat. Tapi saudara punya surat sertifikat rumah saudara. Mereka mau nyerang kayak apa? Saudara tinggal declare. Ini rumah punya aku. Kamu gak bisa apa-apa. Kamu keluar dari rumah ini. Karena this house is mine. Saudara, saat iblis mendakwa kita. Iblis condemn kita. Iblis mulai tuding kita, kamu gak bisa, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Kita punya satu sertifikat di atas segala sertifikat. Darahnya yang sudah menyucikan dan menguduskan. His blood yang sudah mati di atas kayu salib. Tinggal kita angkat dan berkata, hey iblis dengar. Darahnya lah yang menebusku, bukan karena kebenaranku. And that's the voice. Iblis boleh dengungkan the noise seperti apapun. His voice speaks louder in our heart, in our mind. Suaranya akan berbicara lebih keras dalam hidup kita. Izinkan Tuhan berbicara lebih keras dari semua kekhawatiranmu, dari semua keraguanmu, dari bahkan apapun yang dunia bisa katakan. His voice, pegang suaranya, pegang firmannya, lebih dari semua yang dunia bisa katakan. Saudara, saya mau cerita satu kesaksian sebelum saya tutup ibadah hari ini. Waktu saya pindah ke Bali, semua orang berkata, gak bisa Stephanie gak bisa lah. Dia masih kecil, masih muda, mau ngapain pindah ke Bali. Tapi hari itu that's the noise. Tapi saya tahu Tuhan yang suruh saya ke Bali. Saya cuma bilang Tuhan yang utus saya ke Bali. Dia yang akan layakkan, dia yang akan perlengkapi, dia yang akan bukakan jalan. Saya pegang the voice more than the noise. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Tuhan berikan visi untuk buka sekolah PKBM. Saudara, dan kemudian orang kembali, the noise kembali berkata, gak bisa lah, gak mungkin.
Gimana caranya bisa buka sekolah, bisa buka PKBM? Saya bilang Tuhan berikan aku visi. And that's the voice. Tuhan berikan aku visi untuk melangkah, menolong orang-orang yang membutuhkan buat sekolah. Saya lihat ke Karangasem setiap hari Sabtu kita ke Karangasem, saya lihat anak-anak banyak yang butuh sekolah. Dan saya berkata mereka butuh sekolah. Banyak orang membutuhkan buat sekolah. Kasihan mereka masa cuma sampai SMP, cuma sampai SD dan gak bisa sekolah lagi. Saya bilang di tempatku kita akan ada sekolah untuk kita bisa biayai, kita bisa kasih sekolah dengan sangat mudah buat semua orang. Dan orang berkata gak mungkin, biayanya dari mana? Orang bilang itu gak mungkin, itu pasti cuma sebentar, sebulan, 2 bulan dan selesai. Saya bilang the voice, dia Tuhan yang memerintahkan, dia Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Sampai hari itu saya melangkah, saya bilang yuk kita sama-sama buka PKBM. Kita buka sekolah dan Tuhan sediakan semua yang kita butuhkan. Bukan karena di awal kita berkata ya saja, tapi justru saat kita melangkah. He is the God of Jehovah Jireh. Dialah Tuhan yang menyediakan. Dialah Tuhan yang memberikan setiap provision. From every vision there is provision. Dan di situ firman Tuhan selalu berkata, dialah Tuhan yang bertanggung jawab buat setiap kita. Listen to the voice and not to the noise. Apa yang Tuhan perintahkan buat kita, kerjakan. Karena noise akan selalu mematahkan itu. Noise akan selalu berkata nggak mungkin. Noise akan selalu berkata itu mustahil. Noise akan selalu berkata kamu nggak layak. Noise akan selalu menuding kita dan berkata no. Karena goal dari the noise adalah membuat kita tetap di tempat dan tidak bergerak kemana-mana. But when we listen to the voice and we declare it, kita berkata, kita deklarasikan itu. Saat hari itu noise mulai datang, I declare. Aku berkata Tuhan yang suruh aku. Saya buka ayat demi ayat. Saya bilang ada tertulis. Bahkan saat saya meragukan diri saya sendiri. And when I declare, disitulah jalan mulai terbuka. Declare it. Mari bangkit berdiri sama-sama. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. And Jesus in